Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terakhir yang belum sempat kita review ya teman-teman. Karena kita sudah mereview semuanya nih yang ada di sini. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita flashback dulu ya teman-teman. Ada 7 unit armada yang dikerahkan oleh Karoseri Adi Putro di Gias tahun 2025 di AIS BSD City Kabupaten Tangerang. Nah, di sini kita lihat mulai dari yang warna oranye ada Jetbus 5 Big Benz yang meraih predikat Good Design Indonesia 2025. Ini sudah resmi menjadi milik PO Kerup Pariwisata Indonesia dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 Euro 4. Kemudian yang warna biru ini sudah resmi menjadi milik PO Bagong Pariwisata. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 MHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Kemudian ada Jetbus 5 Dream Coach, ini varian yang SHD teman-teman, menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S. Sudah di-upgrade menggunakan suspensi udara dan sudah resmi menjadi milik PO Berlian Jaya. Kemudian yang di tengah ini bintangnya ya teman-teman ya, ini adalah Jetbus 5 MC atau Microbus. Mungkin teman-teman sering sebut sebagai Elf ya, karena ini menggunakan sasis dari Isuzu. Nah, kendaraan 4 roda ini sudah resmi menjadi milik PO PHD Trans teman-teman. Kemudian armada yang akan kita review yang warna coklat, tapi sebelum kita lihat yang warna coklat, kita lihat dulu yang warna putih. Ada armada Jetbus 5 MHD single glass. Ini milik PO Sinar Jaya yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 1623L Euro 4. Nah, ini sudah menggunakan suspensi udara dan tentu saja ini adalah armada Jetbus 5 Big Bus, mesin depan pertama buatan Karoseri Adi Putro. Kemudian yang terakhir ada Jetbus 5 Jumbo yang sudah resmi menjadi milik PO Sun Siliwangi Antarnusa dengan sasis dari Isuzu. Nah, 2 unit Isuzu ini sama ya teman-teman, yaitu Isuzu NLR 85 yang long series Euro 4 tentunya. Dan tentu saja di sini karena sudah hampir semua kita review ya, kita ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di booth Karoseri Adi Putro. Dan yang belum berkesempatan untuk ke sini, ke Gias ya, nggak apa-apa, kita simak saja reviewnya secara lengkap supaya tahu nih spek-spek dari bus Karoseri Adi Putro maupun minibus ya tentunya. Dan jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai selesai, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, like video ini dan share video ini ke sosial media milik teman-teman ya. Sekarang saatnya kita mulai review armada terakhir yang ada di Gias 2025 dari Karoseri Adi Putro, yaitu armada milik PO TAM, Tunas Antarnusa Mulia. Nah, di sini sudah hadir ada Jetbus 5 SHD single glass teman-teman dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S Euro 4. Nah, tentunya sudah di-upgrade menggunakan suspensi udara rakitan dari Karoseri Adi Putro. Karena sasis bus ini bawaannya adalah menggunakan suspensi lift spring alias per daun. Kemudian ini dicopot lift spring ya. Kemudian di-upgrade digantikan dengan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro. Dimensi dari bus ini panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter dan lebarnya 2,5 meter. Tampilan single glassnya ini benar-benar berkelas ya teman-teman ya. Dashboardnya teman-teman lihat banyak yang di-upgrade. Ini ditutupin atau di cover oleh kulit yang mewah. Kemudian ada aksen wood panel ya yang finishingnya ngedoff. Dan saya berharap semoga PO TAM
membuat sebuah SOP gitu ya. Dashboardnya ini harus bersih. Karena kalau ada barang-barang ini akan terkesan kotor gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya bersih, wow, cakep banget. Kemudian di sini seperti biasa stiker kesayangan kita, Tafcotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus atau minibus buatan karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Di bagian bawah, di sini masih polos ya, hanya ada logo dari Mercedes-Benz sebagai lambang kenyamanan dan keamanan perjalanan kita. Nah, untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding, dan di sini sudah ada Kakak Asher yang sedang bertugas. Kita kenalan dulu yuk sama Kakak Ashernya. Halo Kak, dengan Kak siapa? Aku dengan Alicia. Dengan Kak Alicia. Betul. Nah Kak, boleh dong ajakin teman-teman penonton nih yang belum ke Gias, ke ISBSD City untuk mampir ke sini ke booth karoseri Adiputro. Buat yang belum ke Gias tahun ini, jangan lewatkan untuk ke Adiputro booth di Hall 11 Gias 2025. Wih, thank you Kak. Thank you. Selamat bertugas. Ayo teman-teman, kita lanjut lihat. Di sini saya mau memperlihatkan ya velg aluminium. Ini cakep banget teman-teman, glowing banget ya, dari Alcoa. Lah, ini benefitnya kita sebagai penumpang bisa merasakan performa pengereman yang lebih baik. Karena velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik. Dan tentunya untuk perusahaan otobus akan ada benefitnya juga. Ini bisa menghemat bahan bakar, kemudian bisa memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Velg aluminium dari Alcoa. Kemudian bagasinya. Nah ini teman-teman, bagasinya SHD ini sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Karena luas banget. Namun ya teman-teman ya, karena memakai sasis Mercedes-Benz OH1626S, ini bagasinya masih leather frame. Jadi masih ada pembatas antara ruang sebelah kiri dengan ruang sebelah kanan. Alias bukan space frame ya teman-teman ya. Kalau mau SHD space frame yang panjangnya 12 meter, silahkan bisa menggunakan sasis Hino RM. Nah, kenapa sih belum bisa teman-teman ya? Karena ada alasan teknisnya, dan tentu saja ya belum ada rekomendasi resmi dari DCVI atau Daimler Commercial Vehicle Indonesia untuk pemotongan ini teman-teman ya. Karena kalau ini dipotong ya sebenarnya bisa saja ya diaplikasikan, tapi kami belum mau gitu ya teman-teman ya. Kalau perihal sumber daya manusia tentu SDM kami bisa untuk melakukannya, tapi kami nggak mau ambil resiko ya teman-teman ya. Karena kan kalau dipotong ini akan ada beban yang berkurang. Dengan karakteristik sasis Mercy, kalau bebannya berkurang, kemudian ini bodinya terlalu tinggi, kami ingin para penumpang mendapatkan kenyamanan yang terbaik, sehingga ini menggunakan bagasi leather frame teman-teman. Oke, keamanan dan kenyamanan yang benar-benar kami pertimbangkan. Jadi bukan perihal wah kenapa gitu ya, enggak teman-teman, tapi untuk keamanan saja. Dan kalau mau di-loskan ya atau dibuat space frame, nanti akan bisa menggunakan bodi MHD. Oke, kita tutup bagasinya satu persatu seperti ini. Nutupnya enak teman-teman. Kemudian kita lihat di bagasi yang paling belakang ini ya teman-teman. Di sini ada tangki AdBlue, ada di sini tangki AdBlue-nya. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara OH1626S yang posisi tangki AdBlue-nya ada di sini dengan OH1626L yang ada di antara roda belakang dengan pintu belakang. Nah, di sini ada space yang dijadikan bagasi sekaligus akses menuju ke tangki bahan bakar, ada di sini. Beda ya kalau OH1626L posisinya ada di depan. Oke, ini di bagian belakang juga ada velg aluminium dan ada dandang. Wah, kalau mau selfie di sini cakep banget hasilnya. Kemudian untuk pintu belakang ini menggunakan model swing. Nah,
Ini nanti kita akan review secara lengkap interior ya teman-teman. Kita lanjut lagi lihat bagian belakangnya. Nah, ini. Sebagai standar di Jetbus 5 series, di sini sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, kemudian ada diffuser dan ada pelindung bumper. Tapi karena ini lagi pameran, pelindung bumpernya dicopot dulu ya, supaya kaki kita ya nggak tubrukan dengan si pelindung bumper. Mesinnya ada di sini teman-teman, tapi dikunci ya. Kalau mesin pasti teman-teman sudah hafal ya, yaitu menggunakan Mercedes-Benz OM 906LA Euro 4. Mesinnya sama seperti pada sasis OF 1623L maupun Mercedes-Benz OH 1626L. Nah, ini sebelah kanan teman-teman. Sebelah kanan di sini ada pintu darurat yang berfungsi untuk evakuasi saat keadaan darurat teman-teman ya. Dan seperti ini. Wah, gagah banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang seperti apa interiornya? Yuk kita masuk ke dalam bisnya. Lewat sini. Selamat datang di dalam armada terbaru milik PO Tunas Antar Nusa Mulia atau PO TAM. Nah, di sini benar-benar longgar banget ya kabinnya. Ke arah atas leluasa, ke samping juga leluasa. Dan tentunya fasilitasnya lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan, kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping, ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya di sini sudah tersedia TV yang banyak teman-teman ya. TV yang pertama terletak di depan. Ini bisa kita buka dengan mudah seperti ini. Nah, yang di depan ini ukurannya 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean dan bisa dihubungkan ke HP melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai atau saat di malam hari, silakan ditutup lagi rumah TV-nya seperti ini. Ini penting, nutupnya harus rapat seperti ini. Nah, gampang ya teman-teman. Tentunya kalau ada TV pasti ada audio system yang terletak menyebar ya, menyeluruh di seluruh interior. Ada speaker, subwoofer. Nah, ini contohnya ya. Di penutup bagasi kabin yang ada bolongnya, ini adalah bolongan untuk speaker. Kita buka saja langsung seperti ini. Kemudian yang di seberangnya kita juga buka seperti ini. Bagasi kabinnya benar-benar longgar ya. Untuk naruh tas bisa ataupun kardus yang ukurannya cukup kecil silahkan dimasukkan ke sini dan ditutup dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Jadi jangan digebrak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjut lihat. Di sini ada dua kursi. Wah, ini tulisannya adalah first class. Ini first class nomor 1. Kemudian ini first class nomor 2 teman-teman. Kemudian kalau kita jalan lagi sedikit, di sini ada kursi dengan konfigurasi 2 teman-teman ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris di sebelah kiri. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris di sebelah kanan teman-teman. Wah, teman-teman lebih suka duduk di mana nih? Di kursi first class atau di kursi eksekutif seperti ini ya? Karena ini kalau yang di eksekutif ada leg rest-nya, kemudian ada seat belt juga, fix armrest teman-teman. Terus di gangnya ini ada lampu ya, warna kuning dari Aldila. Ada TV lagi di bagian atas seperti ini. Oke, kalau yang ini ukurannya 24 inci, tapi sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Nah, nutupnya juga harus rapat ya, seperti ini. Sampai jeglek gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat ada fasilitas apa sih di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh jendela darurat, kemudian ada pintu darurat, dan ada fasilitas toilet. Nah, ini dia teman-teman ya. Toilet di armada milik PO TAM ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil
dan digunakan saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, di rest area, di kapal penyeberangan, dan di tempat-tempat lain, teman-teman nggak boleh pakai toilet yang ada di dalam bus. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Silakan bilang ke kru yang bertugas ya, Pak, permisi, saya ingin ke toilet sebentar. Nanti akan ditunggu oleh kru yang bertugas. Pintu toiletnya ada di sini. Ini dibuka dengan model swing ke depan ya. Kemudian untuk lampu ada di sini. Yang satu lagi ini adalah untuk exhaust ya. Toiletnya ini model toilet yang luxury. Ada kloset duduk ya, kemudian ada semprotan air, ada keran, kemudian ada tempat tisu, ada cermin juga, dan ada pegangan tangan seperti ini. Untuk yang cowok pakai toiletnya dengan arah seperti ini. Untuk yang cewek seperti ini. Ini penting ya teman-teman ya. Arah penggunaan toilet ini sangat penting. Oke. Jadi tidak hanya untuk optimalisasi ruang saja, melainkan untuk safety kita. Untuk yang cowok, kita pakai toilet seperti ini. Bus melaju ke arah depan ya. Jadi kaki kita tuh, nah, lebih dapat posisi yang kuat ya. Kuda-kuda kita tuh sangat kuat untuk menopang badan kita. Ini penting teman-teman ya. Karena kalau ke arah sini, nah ini lebih, nah bahaya teman-teman. Gimana? Safety banget ya, bis dari karoseri Adiputro. Kalau saya nih ya disuruh pilih semua kursi yang ada di sini, saya akan pilih kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Wah, semewah ini nih interior armada terbaru milik PO TAM. Nah, sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Ini adalah kursi first class, teman-teman, atau kalau teman-teman mau SPK ke Aldila, sebut saja seat class ya, teman-teman ya. Di sini kursinya benar-benar mewah, benar-benar lega ya untuk satu orang ini. Wah, juaranya teman-teman ya. Kemudian kursi ini punya fitur electric reclining seat, teman-teman. Jadi ini bisa dikontrol kemiringan kursinya melalui tombol yang ada di samping sini. Kemudian kita tekan panah yang maju untuk merebahkan seperti ini. Saya mau coba ya, ini bisa semiring apa. Oh, seperti ini teman-teman, kerebahan maksimalnya. Wah, enak. Enak banget. Seperti ini. Dia memang nggak 180 derajat ya teman-teman ya, tapi ini adalah posisi yang nyaman. Kemudian kaki kita ini tertopang oleh leg rest ya, seperti ini. Nyaman banget. Oke, kemudian kita akan tegakkan kembali dengan menggunakan tombol yang ada di sebelahnya yang arah mundur seperti ini. Wah, ini sudah tegak kembali. Ini di posisi yang paling tegak teman-teman. Electric reclining seat. Kemudian di sampingnya ada tombol untuk menyalakan lampu yang ada di sini. Oke. Ini adalah tempat untuk menaruh tas gitu ya, atau barang-barang yang cukup kecil ukurannya. Kemudian ada USB port charger tipe A dan tipe C di sini. Hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada cup holder, kemudian di bawah ada space lagi untuk naruh belanjaan mungkin ya, atau oleh-oleh. Kemudian ada meja. Nah, ini mejanya bisa kita buka seperti ini. Maksimal 5 kg, teman-teman. Oke, kemudian ini bisa kita masukkan kembali. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada lampu. Kemudian ada bantal yang bisa kita sesuaikan kemiringannya atau posisinya teman-teman ya, sesuai dengan posisi leher kita. Ada cangkang, kemudian ini sudah ada soft touch juga di bagian sampingnya, jadi menambah kesan mewah. Ini seperti di bis City Trans ya teman-teman, yang paling depan.
Dan ada fitur yang canggih dari Aldila Seats, yaitu ada wireless phone charger. Ini kita akan lihat bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman HP-nya sudah support wireless charger, lagi berkunjung ke booth Adiputro, silakan numpang ngecas di sini. Oke, teman-teman, gimana? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap. Kursinya sudah kita review, tinggal atasnya nih. Nah, ini ada louver AC model baru seperti biasa. Ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kemudian ada louver AC, ini bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa. Ada lampu baca. Kemudian ada ambient lights ya, yang khas dari Jet 5 series seperti ada di Hotel Bintang 5. Gimana teman-teman? Cakep banget? Armada terbaru dari PO Tam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke booth karoseri Adiputro di Gias tahun 2025. Sudah ikut main games ya, seru-seruan banget, antusiasmenya luar biasa teman-teman. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk ke Gias 2025, nggak apa-apa, silakan pantau terus konten-konten seru kami, karena selain review akan ada konten podcast dan konten-konten lainnya dari karoseri Adiputro. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.